Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan daring ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita yang kita lakukan dari pagi sampai ketemu pagi lagi semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Ini adalah bab 9 atau bab yang terakhir tentang integrasi nasional. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita coba pelajari. Yang pertama adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Yang kedua, strategi integrasi dalam kurung asimilasi, akulturasi dan pluralisme. Dan yang ketiga adalah integrasi Indonesia atau yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, saya akan mulai dari sebuah pendahuluan. Masalah integrasi nasional ini adalah masalah persoalan yang dialami hampir semua negara. Jadi kalau kita lihat sebenarnya semua negara mengalami yang namanya integrasi ini atau penyatuan ini, karena memang semua negara mengalami disintegrasi awalnya. Nah, kemudian bagaimana disintegrasi ini bisa disatukan, dan ini dikenal dengan integrasi nasional. Sejak proklamasi, ya, Indonesia masih menghadapi persoalan menyatukan penduduk. Ya, tidak mudah memang bagi bangsa ini, bagi negara ini, karena negara ini ya memiliki berbagai macam suku, bangsa, ya, agama, bahasa, budaya. Maka untuk menyatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan ini perlu suatu rumusan, ya, perlu suatu formula yang tepat, ya, agar perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan. Pengalaman di Indonesia tentang disintegrasi bangsa itu yaitu misalnya konflik antar kelompok, ya. Kita sering mendengar di media massa atau media elektronik tentang konflik antar kelompok, misal konflik antar tukang ojek, konflik antar kampung, ya, kemudian konflik antar suku, konflik antar agama, dan bahkan kesalahpahaman antar budaya dan seterusnya. Ini semua adalah contoh atau potret disintegrasi bangsa yang terjadi, dan ini tentu tidak mudah untuk diselesaikan. Sehingga persoalan-persoalan semacam ini perlu terus untuk dilakukan pembinaan, ya, pembinaan oleh negara ini atau bangsa ini, bahkan dibuat sebuah semboyan, ya, Bhinneka Tunggal Ika, agar semua perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan. Kita masuk kepada pengertian, ya, sub pokok bahasan pertama tentang pengertian integrasi nasional. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2009 bahwa integrasi itu adalah penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh
penyatuan atau penggabungan. Jadi kita tahu bahwa integrasi itu adalah penyatuan atau penggabungan. Kemudian menurut Sunyoto ya, bahwa integrasi adalah suatu kelompok masyarakat itu ya, menurut Sunyoto suatu kelompok masyarakat itu dapat terintegrasi apabila ya, ada 3 syarat. Yang pertama, masyarakat menyepakati nilai-nilai fundamental ya. Jadi masyarakat sepakat bahwa nilai-nilai yang dia yakini, yang dia dianut itu di dalam kehidupannya. Nah, mereka sepakat, tidak ada perbedaan, dan mereka menerima segala bentuk konsekuensinya akan nilai-nilai yang dianggap fundament ya. Kemudian yang kedua, menurut Sunyoto itu adalah suatu masyarakat dapat terintegrasi karena terhimpun dalam unit sosial. Jadi masyarakat maksudnya di sini adalah masyarakat bisa bergabung menjadi sebuah organisasi yang menghimpun mereka dalam sebuah organisasi besar, baik organisasi sosial maupun organisasi yang lain. Jadi ini mudah untuk menyatukan. Kenapa? Karena masyarakat sudah merasa memiliki kepentingan yang sama, merasa memiliki nasib yang sama, maka lebih mudah untuk disatukan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat saling ketergantungan ya, dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi ini syarat yang ketiga. Masyarakat bisa terintegrasi apabila ada rasa ketergantungan di dalam diri mereka akan kebutuhan hidupnya ya. Saya contohkan begini. Saya akan bisa menyatu dengan orang lain karena saya memerlukan atau membutuhkan dia dalam segala keperluan saya. Misalnya saya akan mudah bersatu dengan orang lain karena saya membutuhkan sesuatu yang bisa saya dapatkan dari dia. Nah ini, kalau sudah ketergantungan seperti ini, maka integrasi atau penyatuan di dalam masyarakat itu akan mudah terbangun. Nah seperti itu. Kemudian pentingnya integrasi nasional. Jadi kalau kita lihat seberapa penting integrasi ini, kalau kita lihat ya, maka kondisi masyarakat integrasi ini merupakan kebutuhan. Jadi orang tidak akan pernah hidup nyaman, hidup tenang kalau tidak terintegrasi ya. Dan negara tidak akan pernah mencapai tujuannya, cita-citanya apabila masyarakatnya tidak terintegrasi. Kemudian pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural. Plural itu artinya banyak, bermacam-macam, berbeda-beda, atau masyarakat majemuk ya. Nah itu. Misalnya beda suku, banyak suku, beda etnis, banyak etnis, beda bahasa, banyak bahasa, beda budaya, banyak budaya, beda adat istiadat ya, beda agama, itu semua masyarakat majemuk ya, disebut dengan masyarakat majemuk atau pluralis karena keanekaragaman yang banyak dan bermacam-macam itu. Baik, berikutnya adalah potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam itu ya menyimpan potensi konflik yang cukup besar ya. Potensi untuk konflik itu besar sekali karena keanekaragaman, perbedaan-perbedaan yang sangat banyak itu berpotensi untuk konflik. Dan baik konflik itu yang bersifat vertikal maupun konflik horizontal. Nah, nanti akan saya jelaskan kembali di pertemuan berikutnya tentang konflik-konflik apa saja misalnya yang berpotensi di Indonesia. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, dan silakan dikomentari di kolom komentar atas penjelasan ini, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.